Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun, tetap semangat, tetap beraktivitas, teman-teman. Senang sekali hari ini kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini kita akan kembali melihat persiapan pembangunan Tol Jogja Solo, persiapan ruas Tol Jogja Solo yang kurang lebih sebulan lagi akan dibuka operasional ya teman-teman. Nah, kita akan melihat dari Simpang Susun Klaten ini sampai dengan Simpang Susun Prambanan, ruas yang insya Allah akan segera dibuka operasional ya teman-teman. Kabarnya nanti sebelum mudik lebaran, atau kami baca dari beberapa media online itu paling tidak H-10 itu sudah mulai dibuka operasional ya teman-teman. Mungkin akan dilakukan uji coba terlebih dahulu dan rencananya akan dibuka 2 jalur maupun 24 jam nonstop katanya ya teman-teman. Semoga saja lancar progresnya, lancar rencananya ya teman-teman. Untuk itu ini nanti kita akan melihat bagaimana persiapan pengerjaan dari ruas badan segmen Klaten sampai dengan Simpang Susun Prambanan, yang tadi sekilas kita sudah melihat bahwa sudah mulai nampak banyak sekali rambu-rambu lalu lintas yang sudah terpasang ya teman-teman, menjelang dibuka secara operasional ini. Nah, untuk itu nanti kita akan melihat bersama-sama sehingga nanti teman-teman bisa melihat bagaimana gambarannya. Sebelum kita berjalan menuju ke arah Simpang Susun Prambanan, seperti biasa monggo kami ingatkan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini ya teman-teman. Langsung saja kita menuju ke arah Simpang Susun Prambanan untuk melihat bagaimana persiapan ruas ini yang insya Allah akan segera dibuka operasional ya teman-teman. Nah, kita akan mulai berjalan menyusuri melihat persiapan ruas Tol Jogja Solo segmen Klaten Prambanan, Simpang Susun Klaten sampai dengan Simpang Susun Prambanan, ruas yang diproyeksikan akan dibuka secara penuh di mudik lebaran ini ya teman-teman. Artinya ruas ini nantinya akan dibuka 24 jam dan dibuka 2 arah ya teman-teman. Apakah nanti akan dibuka operasional ataupun fungsional nanti kita menunggu saja. Namun kabarnya akan dibuka penuh, jadi sudah tidak ada pembatasan lagi setelah kemarin waktu libur tahun baru kemarin sudah sukses dibuka 2 arah ya teman-teman. Nah, ini tentunya menjadi pertimbangan karena kemarin memang lonjakan dari kendaraan ini sangat padat sekali, dan diproyeksikan nanti ketika mudik lebaran ini akan lebih banyak lagi para pemudik yang akan memanfaatkan Tol Jogja Solo ini. Jadi nanti akan dibuka penuh Tol Jogja Solo ini sampai dengan exit tol Prambanan di desa Wonoboyo ya teman-teman. Jadi kita sudah bisa memanfaatkan Tol Jogja Solo secara penuh ini sampai dengan STA ataupun KM 30. Nah, kita mulai berjalan di sekitar STA 23+400. Nah, itu di sebelah kanan kita atas itu nampaknya sudah mulai terpasang dari plang plang petunjuk arah ya teman-teman. Berarti ini sudah banyak sekali persiapan maupun kemajuan yang bisa kita lihat di sepanjang jalur ini ya teman-teman. Setelah kemarin kita lihat baru dimulai dari proses pemasangan tiang-tiang. Nah, di depan ini tiang besar juga sudah mulai terpasang. Nah, ini nampaknya juga tiang penunjuk papan arah. Coba kita melihat sebentar apakah benar papan petunjuk arah ya teman-teman. Nah, ya, ternyata benar ya teman-teman. Nah, itu adalah papan petunjuk arah menjelang exit tol Klaten ataupun menjelang Simpang Susun Klaten, yang memberikan informasi bahwa untuk keluar exit tol Klaten itu menuju ke arah Jatinom maupun lurus itu ke arah Transjawa ataupun ke arah Solo Semarang ya teman-teman. Nah, ini sudah mulai terpasang di sepanjang dari ruas yang akan dibuka penuh nanti saat mudik lebaran nanti. Dan di beberapa berita online katanya memang
tol Jogja Solo ini akan dimulai dibuka penuh itu mulai H-10 ya teman-teman, H-10 Lebaran. Apakah ini juga berarti akan dimulai fase uji coba dari tol Jogja Solo segmen Klaten Prambanan ini? Kita tunggu saja nanti ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi untuk melihat menyusuri ruas tol Jogja Solo ini. Kita lihat sudah banyak sekali. Nah, ini adalah KM, papan petunjuk KM, ataupun kalau dulu kita menyebutnya STA waktu masih dalam tahap pembangunan. Nah, saat ini sudah mulai terpasang juga KM-KM-nya ini, sehingga kita bisa tahu titik lokasi yang kita lewati ya teman-teman. Nah, ini CCTV juga ternyata terpasang di sepanjang jalan ini ya teman-teman. Sudah banyak, tadi kita melihat sekilas di sebelah kiri, di tengah itu sudah terpasang dari CCTV. Nah, ini akan terus diawasi ya teman-teman. Nah, ini plang-plang informasi ini juga sudah banyak yang terpasang. Berarti ini kesiapan dari ruas ini untuk dibuka penuh ini bisa kita katakan sudah hampir 100% ya teman-teman. Nah, ini papan-papan informasi, himbauan untuk para pengendara. Nah, ini juga CCTV lagi. Wah, banyak sekali sepanjang jalur ini nanti. Nampaknya CCTV ini akan banyak sekali ya teman-teman untuk mengawasi pengendara yang melintasi tol Jogja Solo ini nantinya. Nah, kita terus berjalan menuju ke arah Simpang Susun Prambanan. Nah, kita sudah sampai di perbatasan antara Kecamatan Ngawen dengan Kecamatan Karangnongko ini ya teman-teman. Nah, ini setelah kita melewati jembatan ataupun terowongan tadi, kita sudah melewati memasuki Kecamatan Karangnongko, tepatnya di Dusun Jagalan. Demak Ijo ya teman-teman. Demak Ijo dulu baru Jagalan. Nah, di depan ini di Dusun Jagalan ini akan dibangun sebuah rest area ya teman-teman. Rest area yang saat ini kemarin kita lihat terakhir kali kita menyusuri juga sudah mulai dilakukan dari pembukaan lahan ataupun dilakukan dari proses land clearing. Nah, proses land clearing kita coba melihat di sebelah kanan kita ini adalah lokasi dari rest area yang kedua di tol Jogja Solo ataupun untuk rest area yang menuju ke arah Solo. Nah, ini lahan yang luas ini nantinya akan menjadi rest area dan sudah terlihat lapang karena sudah mulai dilakukan dari proses pembersihan ya teman-teman. Nah, proses pembersihan ini sudah dilakukan kemarin di sekitar lokasi ini masih berupa lahan-lahan persawahan serta lahan tegalan ya teman-teman. Artinya ditanami tanaman keras berupa kayu-kayu sengon. Nah, ini adalah fasilitas blading plant ataupun tempat untuk menyimpan alat-alat maupun bahan-bahan pengerjaan tol Jogja Solo kemarin. Nah, ini nampaknya nanti kalau sudah selesai ruas ini nantinya juga akan dibersihkan dan dipergunakan sebagai lokasi rest area. Nah, kita sudah sampai di sekitar STA 25 ya teman-teman. STA 25 ruas tol Jogja Solo. Kita berjalan menuju ke arah Simpang Susun Prambanan, namun kita menggunakan jalur yang menuju ke arah Solo ya teman-teman, berlawanan karena jalannya kita bisa hanya memasuki ini. Nah, ini ada CCTV lagi dan ini adalah jembatan yang cukup panjang, jembatan sungai apa tadi sudah diberikan papan nama juga. Itu informasi-informasi mengenai keadaan atau topografi di sepanjang jalur ini diberikan ya teman-teman. Artinya teman-teman nanti bisa melihat informasi di sepanjang tol ini. Nah, kita sudah sampai di Desa Karangnongko yang langsung berbatasan dengan desa nah, ini kita sudah memasuki Kecamatan Kebonarum ya teman-teman. Kecamatan Kebonarum. Nah, terlihat ini juga proses pemasangan rambu-rambu lalu lintas ini juga sudah signifikan. Bisa kita katakan sudah hampir 100% terpasang rambu-rambu lalu lintasnya. Nah, itu sudah sepanjang jalur ini sudah siap ya teman-teman nampaknya ini. Tinggal menunggu gongnya saja ini.
gong dari Kementerian PU untuk memberikan izin pembukaan tol ini ya teman-teman. Karena kita lihat ini tolnya ini sudah sangat mulus. Memang di beberapa titik ini masih dalam tahap pengerjaan perapian. CCTV juga banyak sekali terpasang di sepanjang jalur ini. Tiap beberapa ratus meter itu terpasang CCTV, khususnya di titik-titik yang krusial lah, itu masih ditutupi dengan rambu-rambu lalu lintasnya. Kita sudah memasuki di Desa Karangduren. Nah, kita sudah memasuki STA 27 ya teman-teman. Kita sudah memasuki STA 27 Desa Karangduren, Kecamatan Kebonarum. Nah, ini CCTV lagi. CCTV ini banyak sekali terpasang di sepanjang jalur ini. Nantinya akan penuh full pengawasan, berarti ini nanti ya teman-teman, full pengawasan CCTV terpasang di sepanjang jalur ini. Tiap beberapa meter ini sudah terpasang dari CCTV ini. Nah, tentunya ini akan memberikan kenyamanan serta keamanan bagi para pengendara yang melintasi tol Jogja Solo ini nantinya ya teman-teman. Itu diharapkan tercapai. Kita akan berpindah jalur di STA 27+500 ini. Ada jalur darurat untuk berpindah jalur ataupun untuk putar balik, untuk mempercepat apabila terjadi keadaan darurat ya teman-teman. Nah, di sekitar STA 27+500 di Desa Menden, Kecamatan Kebonarum. Nah, kita lanjutkan lagi untuk menyusuri, melihat persiapan maupun ini ada CCTV lagi ya teman-teman. Wah, berarti ini memang CCTV-nya berbeda dengan seksi 1.1 kemarin yang kita lihat. CCTV itu hanya di beberapa titik lokasi. Nah, namun ini di seksi 1.2 dari Klaten sampai Prambanan ini begitu banyak CCTV yang sudah terpasang sampai menjelang dibuka secara penuh ini. Memang banyak terlihat CCTV yang terpasang di sepanjang jalur ini ya teman-teman. Namun yang seksi 1.1 ini kami tidak bisa melihat karena memang sudah tidak bisa melintas ya teman-teman. Tidak bisa melihat keadaannya saat ini. Oh, CCTV lagi ya teman-teman. Berarti memang ini nanti jalur ini akan full pengawasan, dimonitoring terus ya teman-teman. Direkam apabila ada kejadian ini bisa dimonitoring karena ada banyak sekali titik-titik CCTV di sepanjang jalur ini. Nah, kita sudah sampai di sekitar Desa Ngranting, Kecamatan Jogonalan ya teman-teman. Di depan itu, wah, itu nampaknya juga sudah mulai terpasang dari plang papan nama ya teman-teman. Plang petunjuk arah menjelang exit tol Prambanan. Nah, ini plang papan nama menjelang exit tol Prambanan, plang petunjuk arah. Nah, ini sebagai persiapan karena ini sudah 2 km menjelang exit tol ya teman-teman. Nah, itu sudah terpasang dari plang-plang petunjuk arahnya. Apabila kita ingin keluar exit tol Prambanan itu ambil jalur kiri. Namun apabila ingin melanjutkan ke arah Yogyakarta, Purwomartani, nah itu kita ambil kanan ataupun jalur yang nantinya lurus ya teman-teman. Nah, ini sudah banyak sekali terpasang di sepanjang jalur ini, plang-plang maupun rambu-rambu petunjuk arah ini sudah disiapkan oleh pengelola tol sehingga teman-teman yang ingin keluar tol ini sudah ada persiapannya. Tidak langsung dadak belok ya teman-teman. Ini menjelang 2 km menjelang simpang susun Prambanan. Cuaca pagi hari ini cukup mendung ya teman-teman, udaranya segar sekali. Nah, ini dilakukan proses pengaspalan ulang. Nah, di beberapa titik lokasi ini memang dilakukan penambahan pengaspalan ya teman-teman, finishing pengaspalan yang dirasakan
perlu dilakukan proses pengaspalan, dilakukan proses pengaspalan ulang. Nah, ini juga dilakukan proses penambahan dari lapisan aspal ya teman-teman. Nah, ini permukaan-permukaan yang dirasa perlu untuk dilakukan proses pengaspalan ini sudah mulai dilakukan dari proses pengaspalan. Nah, ini adalah plang petunjuk arah lagi menjelang exit tol Prambanan. Nah, di depan itu adalah exit tol ataupun simpang susun Prambanan ya teman-teman. Nah, itu plang petunjuk arah lagi. Kita sudah sampai di sekitar desa Perawatan ya teman-teman. Perawatan di STA 29. Ini lokasi yang nantinya akan menjadi simpang susun Prambanan yang di Desa Joton. Kita sudah hampir sampai di sekitar simpang susun Prambanan. Nah, di depan itu adalah lokasi percabangan. Apabila kita ke kiri ini ke arah exit tol Prambanan, ke arah exit tol Manis Renggo nantinya. Apabila lurus ini melanjutkan perjalanan ke arah Yogyakarta, ke arah Purwomartani ya teman-teman. Nah, seperti inilah kondisi ruas tol Jogja Solo jelang dibuka penuh saat mudik lebaran nanti, yang kabarnya akan dimulai H-10 nanti ya teman-teman. Kita doakan saja nanti progresnya lancar. Nah, itu adalah plang petunjuk arahnya juga sudah terpasang. Kita sudah berada di sekitar STA 30 perbatasan antara Desa Perawatan dengan Desa Joton. Nah, kita sudah sampai di sekitar STA 30 menjelang simpang susun Prambanan ya teman-teman. Kita berada di Desa Perawatan yang berbatasan dengan Desa Joton. Di sisi sebelah barat itu adalah lokasi dari simpang susun Prambanan. Nah, nampak ini di sekitar menjelang simpang susun Prambanan ini juga sudah mulai terpasang dari papan-papan plang-plang penunjuk arah ya teman-teman. Apabila kita ke kiri ini kita ke arah exit tol Prambanan, juga ke arah nantinya ke arah exit tol Manis Renggo, ke arah Jalan Raya Jogja Solo ya teman-teman. Apabila kita mengambil jalur kanan ini nantinya akan melanjutkan ke arah Purwomartani, Meguwoharjo maupun Kulon Progo arah Yogyakarta ya teman-teman. Nah, kita sudah lihat tadi bahwa proses pengerjaan ataupun persiapan dari ruas ini sudah semakin mantap ya teman-teman menjelang dibuka operasional ini. Badan jalan juga nampak sudah siap. Kita lihat pengerjaan marka jalan juga sudah hampir bisa dikatakan 100%. Pengerjaan rambu-rambu juga maupun papan-papan informasi juga terlihat sudah banyak sekali terpasang dan tinggal menyempurnakan saja. Di beberapa titik memang masih nanti akan ditambahi karena masih berupa tiang-tiang tadi kita lihat ya teman-teman. Dan kita doakan bersama-sama agar progresnya lancar sehingga nanti mudik lebaran teman-teman bisa memanfaatkan dari ruas ini sehingga nanti bisa mempersingkat maupun mempercepat waktu ya teman-teman. Dan beginilah sedikit gambaran serta tayangan dari progres maupun persiapan tol Jogja Solo segmen simpang susun Klaten sampai dengan simpang susun Prambanan yang mungkin insya Allah akan segera dibuka operasional. Semoga saja tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe channel Dua Pejuang bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan tol Jogja Solo terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kelimpahan dalam menjemput rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhir kata terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salah kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.